حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maula Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami mengingatkan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini tidak ada kalimat yang paling indah yang mampu kita lantunkan melainkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Sebab kalimat itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli halin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga dengan salawat yang kita lantunkan kepada beliau, kita termasuk salah satu dari umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Khalifiddin azzani Allah wa iyyakum. Sebuah ketenangan yang sangat kita nantikan adalah ketika ketenangan tersebut ternyata Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan sebuah ketenangan hanya kepada orang-orang yang beriman. Maka ketika kita mendapatkan masalah yang besar di mata kita, kemudian kita mampu untuk tenang dalam pikiran kita menghadapi masalah tersebut, tegar dalam menghadapinya, kemudian kita masih tetap mampu untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sejatinya adalah sebuah karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada siapa saja yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sakinah, rasa ketenangan dalam hati-hati orang yang beriman kepadanya. Maka ya ikhwan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah memberikan sebuah keterangan bahwasannya karunia yang sangat luar biasa yang hanya Allah berikan kepada siapa saja yang mengimaninya adalah sakinah, rasa ketenangan, rasa kekuatan hati yang sangat mendalam, teguh terhadap apa-apa sesuatu yang terjadi kepadanya. Baik sesuatu yang terjadi itu adalah bahkan sesuatu yang paling tidak disukainya, musibah yang paling mendalam untuknya, maka dia tetap tegar untuk menghadapinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hanya kepada orang-orang yang beriman.
liyazdadu imanan ma'imanihim. Kenapa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan keimanan di atas keimanan yang sudah ada. Maka para ulama itu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak cukup kita hanya beriman, meyakini saja. Kenapa? Ternyata iman itu ada kalanya dia naik dan juga ada kalanya dia turun. Ulama menjelaskan, naik amrohu kullahu lahu khairun. Setiap apa yang terjadi pada seorang mukmin, pada setiap diri seorang mukmin, itu menjadi sesuatu yang ditakjubkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan sesuatu tersebut tidak akan terjadi melainkan hanya untuk seorang mukmin. Rasulullah mengagumi pribadi seorang mukmin. In asobahu syarra syakara fakana khairan lahu. Apabila seorang mukmin ini diberikan nikmat, diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dan itulah yang terbaik bagi kaum mukminin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asobat hudarra sabara fakana khairan lahu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menguji orang yang beriman itu dengan ujian yang sangat berat mungkin baginya, maka dia tetap bersabar dari ujian yang Allah berikan kepadanya, maka itu baik baginya. Masya Allah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita renungkan dari sejarah orang-orang yang beriman, salaful ummah, orang-orang terbaik yang sudah terdahulu sebelum kita, maka banyak kita dapati, bahkan mayoritas orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, mereka diuji dan mampu tegar di atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Ammar bin Yasir, salah seorang sahabat Nabi, bahkan Rasulullah SAW sedih melihat keluarga beliau. Ammar bin Yasir, beliau sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah dibakar hidup-hidup. Kemudian Rasulullah SAW memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar api yang membakar Ammar bin Yasir menjadi dingin sebagaimana dahulu pernah terjadi ketika di masa Nabi Ibrahim. Dan itu terjadi ketika sahabat Ammar bin Yasir dibakar, pernah disalib, dipancung, dan pernah ditaruh di tengah padang pasir ketika panas matahari sangatlah terik. Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, seorang budak yang dahulu masuk Islam ketika belum merdeka, kemudian tentang keislamannya diketahui oleh majikannya, maka majikannya menyeret seorang Bilal ke tengah gurun padang pasir, di tengah terik matahari, dibuka pakaiannya sehingga yang tersisa hanyalah kain yang menutupi auratnya. Ditimpalah batu yang sangat besar. Kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq merasa iba, kasihan melihat Bilal bin Rabah, maka beliau mau mendonasikan harta yang dimilikinya untuk menebus harga dari keimanan seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam, bapak-bapak jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan ujian berupa sakit yang sangat lama waktunya, 18 tahun Nabi Ayub alaihissalam menderita sakit yang mana kulitnya bernanah dari ujung kepala sampai ujung kakinya.
Nabi Ayub tidak pernah sesekalipun menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bentuk rasa sabarnya Nabi Ayub alaihi salam adalah ketika beliau selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sebuah kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengobatan selalu rutin dilakukan oleh Nabi Ayub alaihi salam. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menjumpai realita pada diri kita, mungkin kita diberikan sebuah penyakit dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi hikmahnya kita bersabar atas cobaan yang Allah berikan kepada kita. 3 tahun kita diberikan sakit, tidak pernah sembuh sampai sekarang, sudah berobat kemana-mana, ternyata juga tidak sembuh. Bukan berarti ketika kita bersabar kita langsung mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika kita sudah bersabar atas musibah yang Allah berikan, ketika itu pula sakit yang kita derita sembuh. Akan tetapi hikmah dari sakit tersebut kita mampu menyimpulkan, ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang mampu menyembuhkan melainkan Engkau ya Allah. Terbukti sakitku selama 3 tahun, kesana kemari ke dokter spesialis pun aku tidak mendapatkan jawaban kesembuhan dari dokter tersebut. Maka aku berharap padamu ya Allah, aku bertakdir kepadamu ya Allah, maka sesungguhnya penyembuh yang betul-betul penyembuh adalah hanya Engkau ya Allah. Jadi ketika kita bersabar atas musibah itu Pak Bu, atas segala sesuatu yang terjadi kepada kita, bukan berarti ketika kita sudah bersabar langsung mendapatkan kesembuhan. Tidak. Barangkali kita mendapatkan hikmah di balik kejadian yang Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang salah satu Allah berikan kepada kita, yaitu sakinah, rasa ketenangan dalam jiwa kita, rasa keteguhan hati dalam jiwa kita ketika kita mendapati musibah dan kita mampu untuk melewatinya, sehingga kita tetap berusaha dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mampu untuk menghindari daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Khafidin azza Allah wa yakum, semoga kita adalah termasuk hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan rasa sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.